gimana? Tepuk tangan sekali lagi untuk Alex. Yes, udah kita mau duduk atau berdiri? Mau duduk atau berdiri? Oke, Agnes berdiri. Oke. Apa kabar Agnes? Baik, agak sedikit capek tapi agak sedikit capek tapi tetap happy sama seperti teman-teman yang sudah berkumpul di seluruh Indonesia Mas hari ini ya. Saya terakhir nih ketemu Agnes sekitar 2 tahun yang lalu. Pertama kali Agnes masih pakai X2 Exotic dan masih bertahan sampai sekarang saat ini ya. Oke Agnes ya. jadi sebenarnya pengalaman pribadi juga karena aku itu somehow pupilnya aku itu lebih gede gitu. Lebih besar dibanding. Jadi dan biasanya kalau dari dulu kan pengen gitu kadang-kadang suka pakai yang agak-agak dangkal gitu. Nggak pernah bisa. Cuma pada saat lagi ada Exotic aja ya pada akhirnya bisa pakai soft lens. Jadi ini pengalaman pribadi Agnes yang tadinya nggak bisa pakai soft lens, pakai X2 Exotic kan ternyata bisa. Sebelum itu, ini ada kabar yang menggembirakan Ines bahwa kemarin mendapat 4 penghargaan dari OMG Awards. OMG Yahoo Award 4 ya, dan baru 3 hari yang lalu penghargaan Amda Asian Music Award. Asian Artist. Luar biasa sekali. Gimana sih Nes, ini mewakili pertanyaan dari teman-teman, gimana sih rasanya dan bisa jadi seorang Agnes Monica? Gitu doang sih. Sebenarnya mungkin kalau misalnya ngelihat mungkin orang-orang mikir banyak enaknya. Ya memang enaknya juga banyak, cuman nggak enaknya juga banyak banget gitu. Jadi ya itu ya maksudnya responsibility, blessing yang besar itu kan pasti responsibility-nya besar gitu. Tapi ya harus dijalanin, artinya you gotta do what you gotta do gitu. Jadi setiap apapun yang kamu lakukan pasti ada resiko dan kita harus ambil itu ya. Nih, Agnes seperti kita tahu akan launching album terbarunya. Bisa cerita sedikit? Boleh bocorin dulu nggak ya? Spesial nih. Oke, jadi gini, sebelum aku launching, jadi mungkin pertama kalinya aku nge-break news ini gitu. Jadi untuk album yang di Indonesia yang akan launch tanggal 20. Jadi itu aku bekerja sama produser yang memang juga bekerja sama aku di international albumnya aku. Jadi istilahnya seperti album Indonesia ini adalah seperti segue ya, jadi kayak bridge-nya gitu, jadi jembatannya untuk aku kenalin kira-kira jenis musik seperti apa yang aku akan bawakan pada saat lagi aku nanti di international albumnya gitu. Dan sebenarnya yang dari dulu aku sebenarnya keep a secret dan pada akhirnya hari ini aku bisa kasih tahu adalah besok aku akan berangkat ke Bali untuk acara UNICEF. Jadi ini acara UNICEF yang sangat besar. Itu a 5-year program. Jadi artinya programnya ini eventnya ini bukan cuma setahun tapi untuk 5 year. Dan di sini tim songnya itu ada tim song dari acara ini sendiri adalah duet aku sama Timbaland. Mungkin banyak orang yang mikir kalau Timbaland itu cuma rapper, tapi ini aku masih kasih tahu. Timbaland itu bukan cuma rapper, tapi dia juga produser. Dan dia produser Justin Timberlake. Dia produsernya Missy Elliott dan masih banyak lagi gitu. Artinya istilahnya itu dream comes true banget gitu. Dan bukan hanya aku artinya launching album ini, tapi masih bukan cuma launch single ini, tapi yang membanggakan adalah bagaimana lagu ini bisa dijadikan tim song dari acara UNICEF. Dan acara UNICEF ini itu tuh global dan itu pergerakan anak-anak muda. Jadi it's huge. Pertanyaan yang nyambungnya, gimana cara bagi waktunya nih? Ya ampun, istirahat. Kamu tidur sehari berapa jam sih, Nes? Mana ya? Normalnya 7, katanya 7-8 jam. Ya sebenarnya sih tergantung gitu. Kadang-kadang kan ya ada saatnya pada saat lagi banyak kerjaan ya aku paling tidur 4-5 jam. Ya artinya tergantung ya, soalnya aku tuh orangnya perfeksionis juga gitu ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya yang bisa dikerjain besok tuh aku nggak bisa gitu. Aku orangnya tuh udah kalau misalnya emang harus dikerjain hari ini, bisa dikerjain hari ini, dikerjain hari ini gitu. Kadang-kadang ya nggak bisa tidur gara-gara kerjaannya belum selesai gitu. Ya sebisa mungkin sih 6 jam ya, sebisa mungkin 6 jam gitu. Dan itu sebenarnya udah cukup karena aku udah kebiasaan dari dulu aku tidurnya emang cuma segitu. Jadi dan sampai sekarang aku nggak pernah ada masalah. Kenapa? Karena bukan cuma tidur aja yang penting gitu kan, tapi hidup sehat juga penting gitu kan. Artinya olahraga, makan makanan yang
benar. Itu yang membantu aku untuk stabilize gaya hidup aku yang mungkin di dunia entertainment itu lebih mesti kayak waktu kemarin aku pas lagi rekaman di Miami, aku benar-benar jet lag, tapi aku harus bisa kerja. Jadi itu ya di trick aja gitu, artinya trick our body gitu. Bisa begini ya? Oke, sekarang kita ngobrolin soal yang namanya Exotica. Udah berapa lama sih seorang Agnes Monica? Udah salah guys. Sudah berapa lama jadi brand ambassador Exotica? Udah berapa lama ya? Waduh, aku sebenarnya kalau misalnya untuk masalah berapa tahun aku agak susah juga ya ngomongnya. Kurang lebih 3 tahun 2010 kurang lebih ya? Kurang lebih ya, karena udah aku ingatnya udah banyak sekali pemotretan yang aku jalanin sama Exoticon gitu. Tapi yang pasti selama ini ya itu tadi ya, yang aku pada akhirnya aku memakai produk dan aku menjadi brand ambassador produk yang aku bisa percaya. Yang aku bisa percaya. Kenapa aku bisa percaya? Karena ya itu tadi, aku sebelumnya aku tuh pengen banget pakai software gitu. Tapi nggak bisa Tapi nggak bisa. Ya. Belum ketemu jodoh yang tepat berarti. Belum ketemu yang benar-benar bisa aku pakai comfortable. Karena kan susah juga kalau misalnya kita pakai kontaknya sudah gitu buram-buram, nggak nyaman gitu kan, nggak enak, apalagi kalau di atas panggung. Kerja jadi nggak maksimal. Iya, jadi pada akhirnya ini satu-satunya yang membuat aku pada akhirnya bisa pakai kontak lens dengan comfortable. Jadi memang kayak Agnes Monica juga dia nggak mau sembarangan oke gitu aja sebagai brand ambassador, tapi Agnes sendiri tidak mau percaya produk kayak gitu aja. Nah, kesan dan pengalamannya selama menjadi brand ambassador Exotica. Kesan-kesannya? Ya itu tadi gitu, maksudnya ya aku pada akhirnya bisa percaya sama produk yang aku